Pemirsa, sidang ke-6 sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita langsung ke Gedung MK. Kita pahami sejak awal dan saya kira KPU memberikan servis yang luar biasa. Kita bisa mengambil ya formulir, ya kan, bahkan stafnya menawarkan, Pak mau isi sekarang atau nanti. Itu saya kira sesuatu yang sudah berlangsung dalam proses praktik. Jadi apa yang terjadi adalah semua keberatan tetap diberikan kesempatan, baik disampaikan secara oral maupun di dalam formulir yang disediakan. Nah, di dalam proses yang demikian berlangsung baik, lancar, ya kan, karena umumnya saksi ini adalah saksi yang sudah berjalan panjang dalam kebersamaan kita, tapi mulai tanggal 21 ada sedikit pergantian saksi di pasangan calon nomor urut 1. Ya, kita tanya, mudah-mudahan ini tetap menjadi bagian yang konstruktif dalam kita mengatakan. Karena pada dasarnya etika yang sudah berkembang di antara kami saksi pasangan calon yang awalnya, yang ketika kita mulai pada pemilu legislatif adalah tidak pernah menyalahkan pihak lawan. Artinya sama partai ketika itu kita tidak pernah menyalahkan bahwa ini adalah sesuatu kita tuduhkan kepada pihak kepada pihak saksi partai lain, dan ini berkembang. Ya, kita tidak tuduhkan, kita sama-sama korek, sama-sama melihat, sama-sama mengkritisi. Karena pada dasarnya proses rekapitulasi yang berlangsung di tingkat nasional adalah sebenarnya bagian atau rangkaian yang perjalanan dari tingkat TPS. Dia tidak boleh muncul tiba-tiba. Saya katakan bahwa ini juga kami pasangan calon nomor 2, misalnya ketika kita lihat ini adalah apakah ada perbaikan mekanisme ya penyelenggaraan pemilu, ya dibanding antara pileg dengan pilpres. Saya kira ini berlangsung dan kita saksikan. Makanya kami selaku saksi pasangan calon nomor 2 tahu titiknya. Ketika Sumatera Utara kami sampaikan, kami tanyakan bagaimana Nia Selatan. Ketika sampai di Palembang, di Sumatera Selatan, kita tanyakan bagaimana Banyuasin. Ketika di Lampung, Pesawaran kita tanyakan. Ketika di Banten kita tanyakan di Tangerang Selatan. Ketika sampai di Jawa Barat, kami tanyakan di bahkan kecamatannya, karena saya paham betul 3 kecamatan saya sebut ya di Kabupaten Bandung, yakni bagaimana Soreang, bagaimana Pasir Jambu, dan bagaimana Pengalengan. Ya, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Selatan kita sebutkan Goa, misalnya kita sebutkan di di Maluku Utara kita sebutkan bagaimana Halmahera Selatan dan Madura. Ya, dan kemudian kita sampaikan juga, saya ingin menjelaskan secara utuh Ketua yang mulia, dan saya juga ini sampaikan bahwa misalnya Maluku, bagaimana Maluku Barat Daya. Ketika sampai pada titik Sulawesi Utara, kami tanyakan bagaimana kesiapan teman-teman KPU Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan harus diadakannya penghitungan suara ulang untuk Kota Manado. Jadi kita sampaikan secara clear, secara baik bagaimana, dan umumnya kami mengapresiasi kepada KPU. Interupsi yang mulia. Apakah ini saksi fakta atau hanya untuk normatif? Ya, ini saksi fakta. Saya Justru saksi yang Pak Magdir. Inilah pemilu Pak Magdir. Maaf. Ketika rekapitulasi itulah itu yang terjadi. Jadi saya kira ketika kami sampaikan, kami juga pernah punya pandangan. Saksi kami menyampaikan, Bang, ada di kecamatan Raca Ekek di Kabupaten Bandung. Tapi karena tidak kuat datanya, maka kami secara sadar tidak mengajukan sebagai sebuah keberatan. Karena saya kira kita juga tidak boleh berilusi, tidak boleh berprasangka. Karena dasar filosofi sebuah proses pemilu yang harus kita ingat adalah sebagai partai, sebagai peserta pemilu, maka pertama kali kita harus percaya pada pemilih. Harus percaya dan tidak boleh marah pada pemilih. Yang kedua, kita percaya kepada penyelenggara. Boleh kita bercuriga sesama pemain, sesama peserta. Itu filosofinya. Ya. Kalau jadi, itu sudah pendapat. Enggak, saya kira ini dasar inilah yang kemudian kita kembangkan sehingga tidak ada sakwa sangka. Nah, terjadi proses yang kemudian pada tanggal 22, pada 21 malam, saksi pasangan calon nomor 1 hanya tinggal 1 orang, meminta supaya Jawa Timur tidak dibahas karena tidak lengkap timnya. Kami katakan urusan lengkap tidak lengkap kan bukan urusan forum, tapi urusan kewajiban pasangan untuk melengkapi. Kami masih lengkap, stamina kita kuat, soal resepnya kita simpan, resep kita rahasianya apa. Tapi kita standby terus dan kami tidak adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun.
Ya, nah dari semua proses ya itu berjalan lancar. Bahkan ada Sulawesi Barat yang tidak lebih dari 3 menit disepakati tanpa ada catatan. Itu satu contoh bahwa proses ini juga satu proses yang baik dan sehat terhadap ini. Jadi konstruksi kita dalam melihat apa yang disampaikan dalam dalil berbagai hal yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana kita melihat data. Ya. Ketika DPKTB Saya tanya dulu sebentar. Ya. Saya potong dulu. Ada tidak pada awal atau dalam proses rekapitulasi usulan untuk perpanjangan jadwal secara resmi? Tidak ada. Tidak ada. Dari awal tidak ada, tapi Ketua Pimpinan KPU menyampaikan ini kita punya tentu semua disepakati fleksibilitas, toh semua ini adalah kita bisa bicarakan itu dalam pembahasan ketika penjadwalan. Soalnya kemarin ada saksi pasangan nomor 1 menyampaikan ada usulan perpanjangan jadwal. Ya. Tapi memang tidak dibicarakan secara terbuka dalam pleno, mungkin hanya dengan surat. Apa saudara tahu ada? Saya tidak tahu surat, tapi sepanjang yang waktu membahas mekanisme dan tata tertib serta penjadwalan, semua bisa kita bicarakan di dalam forum, termasuk penambahan jadwal jika diperlukan. Dan itu sudah juga kita lakukan, misalnya penjadwalan ketika sampai selesainya jam 2, kita mulai besok jam 11. Kita sepakati hal seperti itu, harusnya kan jam 10. Jadi hal seperti itu saya kira fleksibilitas ya dan itu disepakati saja saya kira. Tidak ada hal yang sakral tentang itu, Majelis. Kemudian masalah yang menonjol, apakah dibahas juga masalah DPKTB pada saat rekapitulasi itu? Ya, saya kira begini, DPKTB adalah sebuah ruang legal dalam proses pemilu yang agak Ya, ini pendapat, jangan dulu. enggak, Ya, pendapat. yang Enggak, legal dibahas artinya, enggak? artinya begini, dibahas ya dan yang kadang-kadang kita bertanya adalah mengesankan seolah DPKTB adalah sesuatu yang baru, yang tidak boleh. Saya kira ketika dijelaskan oleh Komisioner KPU tentang DPKTB, saya kira semua menjadi clear, menjadi mendapat kuliah tentang pemilu. Ya, saya kira itu bagus penjelasan. Maksudnya dipersoalkan pada saat itu. Ada yang bertanya, Ya. pasangan saksi pasangan calon nomor 1 mempertanyakan itu. Kemudian katakan bahwa ini sudah ada ruang ini sejak dari Pileg. Apa itu DPKTB dan sebagainya. Kita jelaskan bagaimana kita melihat angka sebenarnya DPT berapa, kemudian berapa pengguna hak pilih, berapa surat suara terpakai, berapa surat suara tidak terpakai, berapa DPKTB dan sebagainya. Dan ini saya kira kita bisa lihat dengan cara mudah kok. Tanpa sakwa-sangka itu bisa terlihat. Pada saat itu, dalam proses perdebatan dan apa yang disampaikan oleh saksi nomor 1, selesai apa tidak? Ya, disampaikan keberatannya itu pimpinan sidang menyatakan sampaikan keberatan itu. Dan memang kami secara formal tidak menyanggah ya pendapat itu karena sesungguhnya itu adalah hak dari saksi pasangan calon nomor 1 yang menyampaikan kepada komisioner kepada KPU. Saya kira DPKTB. Tapi dalam pandangan kami, kenapa kami tidak pernah menyampaikan pertanyaan? Karena kami harus menunjukkan di mana titik itu. Ya, artinya pasangan nomor 2 tidak mempersoalkan masalah itu, tapi Ya. pasangan nomor 1 mempersoalkan masalah itu. Itu yang. Ya. Kemudian Betul, Yang Mulia. pada saat itu apa tanggapan dari Bawaslu terhadap masalah di PKTB yang saudara ingat? Ya, saya kira dijelaskan dengan sangat oleh Bawaslu tentang bagaimana melihat DPKTB. Apa yang harus kita ketika angka DPKTB misalnya jauh lebih besar daripada DPT. Misalnya angka DPKTB melampaui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Tapi kalau itu angkanya. Maksudnya apakah itu yang disampaikan oleh Bawaslu atau pendapat saudara sendiri? Enggak, DPKTB itu dijelaskan. Dijelaskan oleh Bawaslu. Dijelaskan oleh Bawaslu. Ya. Oke lah. Ada hal lain lagi yang perlu Ya. saudara sampaikan? Saya kira adalah pertanyaan apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hal yang sungguh mengejutkan ketika pada tanggal 22 ya sekitar siang hari ya pihak saksi pasangan calon nomor 1 mengundurkan diri, kalimat yang kita terima, mengundurkan diri. Padahal waktu itu baru berlangsung ya pengesahan terhadap
29 provinsi. 4 provinsi yakni Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, dan dan Sumatera Utara itu belum disahkan, termasuk juga luar negeri. Pembahasannya waktu itu menunggu apa yang harus konfirmasi beberapa perwakilan luar negeri. Nah, pertanyaan kami sebagai saksi adalah bahwa kami menyampaikan Pertanyaan kepada siapa? enggak, pertanyaan kami kepada KPU waktu itu. Kepada Kita teruskan langsung, dan saya kira ketika kami menyaksikan bahwa ada tempat duduk yang diambil alih, nggak ada, tetap dikosongkan kok. Itu saya kira hak dari saksi pasangan calon kita. Nggak mungkin kita ngambil kursi di KPU, yang kita ambil kursi DPR sebetulnya. Terima kasih. Apakah pada saat itu memang setiap selesai satu provinsi ditawarkan untuk kalau ada keberatan tertulis diberikan formulir CC2? Iya, betul. Jadi ditawarkan. Setiap selesai pembahasan, ya kan, jika masih ada keberatan, ya kan, maka keberatannya dipersilakan diisi di formulir yang disediakan. Dan saya kira sudah ada petugas KPU yang akan mengantarkan, tinggal kita kedipin mata, datang dia. Ya, saya kira itu ada itu. Jadi ada penawaran itu. Ada itu. Ada, nggak mungkin nggak. Bahkan kalau saya mau berikan informasi yang mulia untuk pileg waktu itu, bahkan kita punya kesempatan setelah kalau untuk pileg ya. Nah, rekapitulasi selesai, kita masih diberikan kesempatan diantar ke kantor partai bahkan. Artinya KPU tidak menutup ruang itu. Ya. Itu saya ingin sampaikan. Baik. Cukup ya. Ada pertanyaan dari hakim. Ya, silakan. Yang mulia Pak Patrialis. Saudara saksi, saya panggil siapa ini? Saudara saksi. Mungkin sudah 10 tahun kita nggak berdialog langsung. Ya. Tapi ini saya kira ada kesempatan baik buat mengklarifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa setiap akhir pembahasan, saya belum begitu jelas apakah setiap akhir pembahasan perolehan suara per provinsi atau per hari, dimulai dan ditutupnya pembicaraan di tingkat nasional. Tolong klarifikasi dulu. Ya, per provinsi yang mulia. Per provinsi.